Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Eti. Bahagia rasanya berjumpa dengan sahabat. Topi baru sahabat, masih ada merek. Oke sahabat, kita akan simak ya. Ini berhubung ada pertanyaan dari subscriber tentang ikannya yang kena penyakit bukan white spot tapi putih-putih seperti kapas begitu. Nah, kita akan membahas penyakit ini yang dinamakan penyakit jamur sirip kapas ya sahabat. Oke, intro dulu. Baik sahabat-sahabatku, ini tentang penyakit jamur sirip kapas ya. Ini kebetulan bukan ikan arwananya yang kena, tapi ikan Oscarnya sahabat nih. Ikan Oscar ya. Ada ikan Oscar nih sahabat. Nah, ini ikan Oscar. Nah, di sini ada videonya. Ikan Oscar ini terkena jamur sirip kapas. Kebetulan juga ada pertanyaan dari subscriber ya tentang jamur sirip kapas. Itu dia bintik-bintik putih. Kalau kita tidak jeli ya, bintik-bintik putih itu kan white spot. Nah, tapi kalau jamur sirip kapas itu seperti kapas sahabat, menyelubungi kulit ikan ya, menyelubungi tubuh ikan. Dan kalau ini juga penyakit ini menular sahabat ya, dan berbahaya sekali. Kalau sahabat perhatikan ya, ini alhamdulillah nih selama di akun arwana saya ini, ikan arwana ini tidak pernah sih kena jamur sirip kapas, tetapi ikan tengmetnya yang sering ya. Ini ikan Oscar lagi kemarin, yang dulu itu ada ikan kapiat kena ya. Nah, ikan Oscar sudah sering kena. Nah, ini sengaja saya tengmetkan lagi dan ini terkena lagi dia jamur sirip kapasnya ya. Jadi kita akan bahas sahabat, ini apa sih penyebabnya jamur sirip kapas itu timbul di ikan kita. Yang pertama sahabat, kondisi ikan itu sendiri ya, kondisi ikan yang lemah. Kalau kita imunnya begitu ya, atau karakter kita lah ya untuk lebih kuat gitu ya. Nah, kalau ikan itu ya, kalau kondisi ikan itu lemah, maka dia akan mudah terserang penyakit jamur sirip kapas ini. Dan itu tadi sahabat, kalau sahabat perhatikan, ini pengalaman saya di ikan arwana saya. Ikan arwana ini alhamdulillah tidak pernah kena sahabat, walaupun tengmetnya kena, padahal ini penyakit menular ya. Nah, karena saya mengasumsikan bahwa ikan arwana saya ini termasuk kuat gitu daya tahan tubuhnya, tidak lemah fisiknya, sehingga ya tidak mudah terjangkit dengan jamur sirip kapas. Jadi yang pertama itu kondisi ikan yang lemah, fisiknya lemah gitu ya. Nah, dia akan mudah terserang penyakit jamur sirip kapas. Yang kedua sahabat, yang kedua, bahwa ikan kita, sering saya katakan bahwa ikan kita itu hidup di dalam air. Kalau dia nyaman di dalam air ya, tentu kita akan berusaha mengkondisikan ikan kita, kita akan berusaha mengkondisikan air itu sehat dan nyaman buat ikan kita. Jadi kebersihan dan kesehatan ikan itu sangat penting. Nah, penyebab yang kedua itu adalah kualitas air yang buruk atau kualitas air yang tidak sehat bagi ikan kita, maka akan menyebabkan ikan kita terserang penyakit jamur sirip kapas. Apa yang harus dijaga kualitas air itu ya? Filternya harus bagus, harus sesuai. Artinya sirkulasi air itu berjalan dengan baik. Itu sahabat ya. Jadi kotoran-kotoran itu bisa tersedot, dan kalaupun tidak tersedot sebagian misalnya atau sedikitnya, ya kita yang membersihkannya secara manual sahabat. Agar kondisi air tadi tetap terjaga bersih dan sehat. Ingat, bersih dan sehat, bukan hanya bersih saja, bukan hanya bening saja, tetapi juga harus sehat. Makanya kalau saya biasanya, saya sudah memberikan kepada sahabat-sahabat bahwa tenggat waktu ya. Kalau misalnya akuarium saya ini rata-rata satu minggu itu, saya bersihkan, saya kuras, saya ganti air yang baru. Paling tidak 80%. Kemudian kalau maksimalnya saya merasakan bersih, sehat begitu ya ikan saya, maka akan bertahan selama 2 minggu. Tapi setelah 2 minggu, otomatis saya akan kuras. Itu maksimal, batas maksimal 2 minggu tetap harus saya kuras, karena saya sudah tidak tahu lagi kalau sudah 2 minggu itu keadaan pH air. Nah begitu sahabat, jadi saya tidak tahu lagi keadaan pH air kalau sudah 2 minggu, maka dipastikan oleh saya
2 minggu itu harus saya kuras. Kalau 1 minggu itu standar. Ya, jadi kalau misalnya ini masih saya anggap masih sehat lah airnya, saya akan biarkan sampai 2 minggu begitu, sahabat ya. Yang ketiga, sahabat, yang ketiga ada pembusukan bahan organik. Nah, bahan organik ini bisa dari makanan atau pakan atau pelet yang kita berikan kepada ikan kita di akuarium. Maka bila ada sisa-sisa pakan atau sisa makanan atau sisa pelet yang ada di akuarium kita, maka segera kita bersihkan, sahabat, karena itu akan menjadi salah satu faktor pemicu untuk menimbulkan penyakit seperti jamur sirip tadi, jamur sirip kapas tadi, sahabat. Maka pastikan semuanya kalau kita memberi pakan itu, pakan yang di akuarium itu tidak tersisa, artinya habis oleh ikan-ikan kita. Tetapi kalau ada, biasanya ini karakternya ikan predator itu biasa tetap ada ya, muntahan-muntahan yang dikeluarkan oleh ikan predator itu, maka itu harus cepat kita bersihkan karena itu juga akan menimbulkan penyakit. Begitupun kalaupun ada misalnya dari ikan maskoki atau ikan komet, serpihan-serpihan yang tidak habis dari pelet itu yang tidak habis dimakan oleh ikan koki maupun ikan komet, nah segera kita angkat untuk kita bersihkan agar mengurangi atau agar mengantisipasi tidak timbulnya penyakit, sahabat. Sekarang pengobatannya, sahabat. Nah, kalau pengobatannya alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau ikan itu kita angkat dan kita karantina. Itu yang pertama, sahabat. Nah, tetapi itu tadi ya, kalau ikan saya ini karena saya sudah bukan tidak mau mengkarantina, tetapi saya sudah berpengalaman dengan ikan saya di akuarium ini. Alhamdulillah ini arwananya tidak jadi masalah. Jadi saya mengobatinya tetap di sinilah ya. Jadi tidak saya karantina. Jadi pengobatannya tetap saya lakukan di sini ya. Tapi kalau sahabat, kalau lebih amannya ya, ikannya diangkat dan dikarantinakan. Itu yang pertama ya kita lakukan. Kemudian pengobatannya, sahabat, beli obat jamur, boleh juga dengan Methylene Blue, sahabat. Dan juga kalau saya selalu tetap menggunakan garam ikan, karena garam ikan bisa memberantas jamur yang ada di ikan kesayangan kita. Dan juga, sahabat, pasang heater. Jadi hidupkan heater sehingga jamur tadi akan mati dalam suhu tertentu. Jadi hidupkan heater. Kalau untuk pengobatan silakan di set ke angka 32 derajat, tapi kalau untuk pencegahan silakan di set ke angka 30 derajat. Kalau untuk pengobatan 30 derajat, maka insya Allah akan mempercepat proses pemusnahan pemusnahan jamur sirip kapas tadi, sahabat. Nah, dengan dipadukan garam ikan sesuai takaran dan Methylene Blue. Dan boleh juga untuk lebih mengkomplitkan terapi pengobatannya dengan menggunakan juga memasang lampu UV di filter akuarium kita, sahabat. Dan mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, terutama ikannya yang saat ini mengalami penyakit jamur sirip kapas. Oke, sahabat, demikian yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf, sahabat, bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topi baru nih, masih ada capnya. Sayang lepas capnya dulu.